Selamat pagi anak-anak. Pagi, itu saya. Oh, kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, itu saya. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang peran sekolah bagi perkembangan. Dan hari ini kita akan menggunakan model PJBL. Nanti kita akan membuat sebuah proyek kecil-kecilan mencari solusi dari permasalahan yang ada di sekolah, begitu ya. Sebelum dimulai, saya minta Angel untuk memimpin doa. Angel. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini dan tambah kami pelajaran. Berkati dan sertailah kami, bimbinglah kami dan bimbinglah kami agar paham akan pelajaran yang akan kami pelajari. Semoga berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang komponen intinya, apa yang dicapai. Jadi kalian nanti akan belajar tentang kitab suci dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 dan dokumen Gravissimo Educationis artikel 1 dan 5 tentang peran sekolah. Ya, dilanjutkan nanti kalian harus bisa menyimpulkan pesan dari Injil Lukas dan dokumen Gravissimo Educationis artikel 1 dan 5. Gitu ya, tentang peran sekolah. Nanti silahkan bisa membuat sebuah karya atau proyek. Setelah itu menyusun jurnal, ya, jurnal apa yang harus dilakukan dalam mempersiapkan aku mau ngapain ya untuk nanti bagi peran sekolahku, dan merumuskan doa. Doa ini silahkan nanti dirumuskan untuk mendoakan tentang sekolah, peran sekolah begitu. Terus apa yang akan kita pelajari? Ya, peran sekolah dalam proses pengembangan diri, tugas sekolah sebagai lembaga, dan pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri seseorang. Begitu ya. Semoga dapat dipahami. Oke, saya lupa mau absen dulu. Absen. Ini adik ada? Sakit. Aduh, adik sakit. Kemana nih? Loro apa ya? Margarita Jessica. Ada Kevin. Ada Liota. Petra. Dan Cecil. Yang nggak ada cuma Ade ya. Semoga segera sehat gitu ya. Oh iya, sorry ya Sel. Misal. Ya, oke. Ya, saya lupa atau saking semangatnya ada lupa ya. Baik, ini ada pertanyaan nih. Kira-kira bagaimana pendapat kalian ya? Jika kamu tidak sekolah, apakah kamu akan menjadi pribadi yang pintar? Kira-kira pintar enggak, Yon? Apakah bisa ya aku pintar tanpa sekolah? Terus kalau tidak sekolah, apakah masa depanmu akan lebih baik? Bagaimana? Tenang nggak sih? Bisa nggak sih? Ya itu bisa loh Pak, kalau orang-orang pengusaha itu nggak sekolah lulusan SD tapi bisa sukses. Tapi kan kita nggak tahu prosesnya kan. Nah, kita akan melihat apa sih peran sekolah bagi perkembangan berikutnya. Nah, non sekolah set vita discimus. We do not learn for school but for life. Kita itu belajar itu bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup. Belajar. Kalau bahasa Inggrisnya yang lain, study for good life, belajar untuk hidup baik, begitu ya. Nah, kita akan melihat sebuah film permasalahan yang ada di sekolah. Silahkan dilihat dulu. Anak baru ya? Ya. Boleh kenalan nggak? Aku Rian, seniormu. Kamu orang mana? Semarang. Jauh ya? Hei, ada apa ini? Perundungan ya? Aku cuma mau ngajak kenalan doang, Pak.
Benar begitu, Maya? Iya, Pak. Iya, ya sudah. Kamu kembali lagi ke kelas kamu ya. Mai, nanti ngobrol lagi ya. Maya, kalau ada apa-apa kamu ngomong ke saya. Saya akan wali kelas kamu. Baik, Pak. Jessica kayak gitu ya di rumah ya, foto-foto. Saya juga kayak gitu sih, foto gitu, sosial media. Aku bobo. Oh, Ya ampun, ada emas ngaca terus. Apa sih, Dek? Aku tuh Maya. Dek, Mas masuk ya. Mas bosan di kamar nih. Saya mau tidur. Dek, adek, dek. Ih, secantik banget ya. Anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf, Pak, saya tidak dengar. Maya, Maya. Dek, Mas baca komentar di posting foto kamu. Itu siapa bikin aku nggak so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh, Mas, keluar aja. Dek. Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya, Mas Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf, Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik, Pak. Ya sudah, Maya. Anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Yaitu tentang masalah perundungan Maya. Pastinya kalian sudah tahu. Jadi kalian hati-hati dalam bermain media sosial. Kadang kita tidak tahu dampak apa yang kita tulis di media sosial. Dan bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu dekat ini dari pihak sekolah pun sedang bersosialisasi, ingin menyampaikan tentang masalah ini. Pihak sekolah juga akan mendiskusikan kepada kalian, ya. Ngerti anak-anak? Ya udah, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. oke. Kira-kira apa permasalahannya? Melakukan perundungan melalui media sosial. Melakukan perundungan melalui media sosial. Oke. Yang lain akibatnya apa sih? Akibat dari perundungan, mesti pernah dong di sekolah nggak melakukan perundungan. Pernah bully nggak?
Pernah dibully? Pernah dibully? Pernah membuli atau pernah dibully? Nggak ngerasa. Ini Angel, kamu pernah dibully? Enggak. Jessica? Enggak. Enggak. Vin pernah bully, Vin? Iya. Biasanya cowok ya, yang suka bully itu cowok ya, bully siapapun. Ya, karena mungkin karena merasa dekat, merasa bercanda dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membuka kitab suci dan dokumen Gravissimum Educationis artikel 1 dan 5. Nanti silahkan dibaca, dilihat dulu, bisa membuka di buku paket atau kamu bisa langsung mengerjakan di Bitly ya, di Google Form itu ada. Jadi di Google Form ini nanti kamu bisa mengerjakan pertanyaan tentang video pembulian tadi dan kitab suci, pendalaman kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 dan isi dari Gravissimum Educationis artikel 1 dan artikel 5. Silahkan bawa HP toh? Oke, silahkan diisi dulu. Ini nama, terus apa begitu ya. Bisa dilihat, bisa di copy, bisa di scan. Ini. Udah. Kok enggak? Ini diisi dulu. Semua diisi dulu. Nanti kan berikutnya bacaannya ada. Itu nanti itu menjawab video dulu. Apa yang terjadi? Ini tentang videonya kan? Oh, video dulu. Nanti dari video menjawab pertanyaan tentang video, bacaan Injil Lukas, nanti bacaan dokumen gereja, Gravissimum Educationis begitu ya. Kalau nggak punya paket bisa pakai WiFi ya. Ada yang susah? Apa peran sekolah yang sudah kamu rasakan dalam menghadapi sekolah? Apa peran sekolah yang sudah kamu lakukan? Mana? Ini. Oh, apa peran sekolah yang sudah kamu rasakan dalam menghadapi masa perundungan? Usaha sekolah apa? Mungkin sekolah sudah mengadakan kegiatan seminar anti perundungan atau buat apa yang itu namanya? Hah? Poster juga Kok? Ya, enggak. Maksudnya satgas anti perundungan sudah belum? Itu peran sekolah. Atau enggak guru-guru sudah mengajarkan masukkan materi anti perundungan dalam materi pelajarannya? anti-bullying. Oh, satgas anti bullying. Jadi SMP 23 kan sudah punya ya? Sudah. Nah, Aku Pak. wow. Oh iya. Jessica dan Angel masuk ya?
Kemarin sudah paparan yo. Ya bersyukur dong ada nakator yang jadi satgas anti perundungan. Apa? Ngejek-ngejek terus. Oh ya? Kapan Oh, gimana itu? Tapi kemarin bagus loh dia ngomong di depan sudah presentasi anti bullying, seneng. Ya walaupun ada yang dengerin, ada yang nggak dengerin, tapi ya belajar berani. Baik, makasih Ovin. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD tadi toh, apa proyek yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa sekolah berperan dalam mengembangkan dirimu dan menyelesaikan masalah perundungan. Nah ini, setelah ini kalian akan masuk ke dalam kelompok ya. Terus apa yang akan dibuat? Bisa membuat infografis, poster, mind mapping, dan lain sebagainya. Entah video, entah apalah. Intinya pesan singkat, begitu ya. Atau mau membuat konten kreator. Vlogger juga nggak apa-apa. Ini proyeknya. Ya. Oke, kita buat proyek ini dengan kelompok. Baik, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 ada Angelica, Kevin, Leota dan Michelle. Kelompok 2 ada Jessica. Ade tidak masuk, sakit. Terus Cecilia dan Petra. Silahkan. Situ. Oh. Baik, sebelum melakukan kita akan merancang dulu rancangannya ngapain, apa? Buat draft perancangan proyek dengan menggunakan tabel. Terus susunlah daftar pertanyaan wawancara atau studi pustaka yang sesuai dengan tema yang sudah disepakati bersama. Tentukanlah orang yang akan diwawancarai seperti kepala sekolah, guru tenaga pendidikan, dan teman sebaya atau buku yang akan dibaca sebagai referensi. Nah, oke, saya sudah buatkan, nanti tinggal kalian membuat ya. Ini Angel ketuanya, silakan didiskusikan ya Angel. Wawancaranya mau wawancara atau studi literatur, terus ada apa itu sarana prasarana yang dipakai ya di situ gitu, atau enggak di situ nanti ada studi literasinya, mungkin bisa ditulis kitab suci, dokumen gereja, atau bacaan buku psikologi anti perundungan dan lain sebagainya. Ini apa? Dapat punya ide, silahkan ditulis dulu. Kayak gitu di literatur itu nanti. Yang ditulis saja, entah kita mau dari kitab suci, dokumen gereja, atau bacaan buku. Satu aja nggak apa-apa. Boleh. Bukunya itu harus. Ya kan tinggal ditulis dokumen gereja. Terus dokumen gereja bisa. Terus kitab suci. Itu juga bisa, itu literasi. Kalau mau judul bukunya kira-kira apa? Oh, buku anti perundungan. Terus filosofi teras atau apa gitu. Tapi intinya ada dokumen gerejanya itu. Tadi dokumen gereja yang kita pelajari apa? Dokumen apa? Tadi lo dokumen yang sudah kamu baca tadi dokumen apa? Solali. Ya, Grafisimum Educationis. Gitu. Yang seperti itu kurang lebihnya. Ya. Solusimu apa? Bisa solusimu saat kamu di rumah. Bagaimana perasaanmu? Apa ya? Terus dampak kamu dibully itu apa?
Oke, jika sudah, nah kita mau menyusun jadwal ya. Tadi sudah membuat draftnya, apa yang harus dilakukan. Terus kita mau menyusun jadwal. Buatlah tabel untuk melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang dan akan dilakukan. Terus susunlah jadwal proyek yang terdiri dari waktu pelaksanaan kegiatan proyek secara detail. Jika sudah dipresentasikan rancangan proyek dan jadwal kegiatan. Nih Jess, buat itu cara pengisiannya. Ada tanggal, agenda, dan lain sebagainya ya. Oke, dari Jessica dulu saja. Ya jadi Jess, sana Jess, presentasi Jess. Pakai yel-yel dulu Jess. Jangan ngono. Silakan, jangan lupa ya. Perkenalkan namanya, terus yel-yelnya. Perkenalkan nama dan yel-yelnya. Ayo sini, maju sini. Ayo. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya, silahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. bagi saya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Ukas. Perkenalkan nama saya Margarita Jessica Kristiani. Perkenalkan nama saya Cecilia Anggita Dwindawati. Kenalkan nama saya Fitra Bimantara. Kita mau yel-yel dulu ya. Rizka, kompak, berjaya. Kelompok 2, jaya bisa. Silahkan. Draft perencanaan proyek kelompok 2. 1. Wawancara. Objek wawancara, teman sebaya. 2. Pertanyaan wawancara. 1. Apakah kamu pernah dibully? 2. Pernah nggak sih kamu membuli? 3. Solusi dalam menangani bullying. 4. Apa sih dampak dari bullying? 5. Bagaimana perasaanmu ketika dibully? Studi literatur, judul buku, kitab suci. Sarana pembuatan karya, sarana alat, Canva. Jadwal pelaksanaan proyek kelompok 2, tanggal 19. Agenda, wawancara, target kepala sekolah, tempat, ruang kepala sekolah. Berikutnya tanggal 20, agenda wawancara, target teman sebaya dalam kelas. Tanggal 21, agenda wawancara, target guru atau tenaga pendidikan, tempat di ruang guru. Tanggal 22, studi literatur, target tercapai, tempat perpustakaan. Tanggal 23, studi literatur, target tercapai, tempat di rumah. Tanggal 24, studi literatur, target tercapai, tempat di kafe. Tanggal 26, pembuatan karya, target tercapai, tempat di sekolahan. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Yuk, gantian kelompoknya Angel. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan presentasikan hasil dari yang telah kami kerjakan. Sebelumnya kami yang pelajari dulu. Rizka, kompak, berjaya. Kelompok 1. Selalu bisa. Oke, silakan. Draft perencanaan proyek kelompok 1. Langkah yang akan aku lakukan: wawancara, objek wawancara, tenaga pendidikan, 2. Teman sebaya. Pertanyaan wawancara. 1. Apa pandangan Anda tentang perundungan yang terjadi di sekitar? 2. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut? Studi literatur, kitab suci, sarana pembuatan karya, poster yang dibuat dari Canva. Oke, ya. Dalam pelaksanaan proyek 19. Wawancara. Target tenaga pendidikan, tempat sekolah. Tanggal 20, wawancara. Target teman sebaya, tempat sekolah. Tanggal 26, penyusunan hasil. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Baik. Masih. Baik, terima kasih. Baik. Nah, kita di sini tahap pengumpulan ya. Nah, setelah kemarin merancang dan mempersiapkan proyek, sekarang kita melakukan tahap pengumpulan data dengan melakukan proyek sesuai dengan rancangan yang telah dibuat seperti proses wawancara dan studi pustaka. Ingat, kemarin hampir 1 minggu kalian melakukan kegiatan itu dalam berproses dari jurnalnya, apa yang sudah dilakukan. Dan hari ini sekali lagi kita menyusun apa yang sudah kalian buat ya, dalam bentuk apa, kalian nggak tahu nanti mau membuat poster, mau membuat apa dari wawancara itu, nanti tinggal apa dipresentasikan, dibuat dulu. Kemarin kalau nggak salah pakainya Canva. Nah, silahkan nanti dokumen-dokumen atau materi yang sudah didapatkan dibuat dalam Canva. Begitu ya. Setelah itu nanti baru penyusunan laporan dan presentasi. Oke, silahkan dibuat dulu. Kemarin 1 akun saja, 1 orang 1 akun ya. Begitu. Semoga HP-nya kuat ya. Bisa pakai Devi kalau nggak punya kuota, karena Canva juga termasuk berat sih. Nah, silahkan mau buat poster, mau buat apa, terserah. Ini Jessica rencana buat apa, Jess? Poster. Oke, Angel? Poster. Oke, ya bolehlah. Silahkan ya. Oke. Oh, gampang ya. Kalau template-nya disesuaikan, kasih logo SMP 23 Surakarta, logonya Manuk Ceguk. Tahu Manuk Ceguk? Jadi Pak. Burung hantu. Hebat. Ya, pokoknya materinya yang dimasukkan yang kalian dapatkan kemarin dari wawancara, studi literasi, atau enggak pakai dokumen gereja yang ada ya, disesuaikan dan dimasukkan situ. Saya itu presentasikan proyeknya ya. Sudah tak kirim ya Pak? Oke. Gimana Jess? Iya Pak, udah Pak. Udah. Ya, baik. Menangkai kata-kata. Pakai kata-kata. Baik, ini penyusunan laporan presentasi hasil proyek ya. Sekarang susunlah laporan dari pengolahan data yang telah dibuat tadi, sudah membuat tadi ngomongnya pakai poster, enggak apa-apa. Saya itu presentasikan proyek yang telah kamu buat di depan kelas dan ditanggapi oleh peserta didik lain. Nanti silahkan kalau Angel yang maju, peserta kelompok 2 bisa menanggapi, oh ternyata bagus ya Angel, oh ternyata kamu kurang gini Angel, kurang penekanan dan lain sebagainya. Oke, sudah dikirimkan. Dari Angel dulu, silahkan Angel. Sama teman-teman, jangan lupa ya, yel-yel sama perkenalan. Yang penting Rak Jaya Wijaya ya. Wow, Angel. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan membagikan hasil poster yang sudah kami buat. Sebelumnya kami akan jajal dulu. Judiska Kompak percaya. Kelompok 1 selalu bisa. Kami membuat poster yang berdasarkan kitab suci dan dokumen Ayuda. Setiap manusia memiliki martabat yang sama. Bersamamu adalah dirimu yang lain. Wih, itu dapat dari mana Angel? Dari dokumen gereja. Oke, ada yang mau nanggapi? Sangat bagus Angel, kreatif. Ya. Buat aku. Oh, yang buat Kevin. Oh, yang buat Kevin, kreatif. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih Angel, silakan duduk. Terima kasih. Silakan kelompok 2.
Tadi udah dikirim ya, Jess? Ah, sudah. Oke, saya Jess, tak cariin Jess. Semoga sudah ada ya. Oh, sudah ada. Silahkan ya. Diska, kompak berjaya. Kelompok 2, jaya, jaya, bisa. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang kami buat. Perkenalkan nama saya Mas Dalita Jessica Kastiani. Perkenalkan nama saya Cecilia Indrawati. Perkenalkan nama saya Pietra Bimantoro. Jadi kita membuat poster ini mengambil kata-kata dari kitab suci. Ya. Yang pertama, cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai diri sendiri. Diambil dari Matius bab 22 ayat 39. Nanti boleh dilihat. Ya. Bagus, keren. Sudah bagus, keren. Terima kasih. Akhirnya baca kitab suci juga ya. Iya. Ya, oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih, Jess. Terima kasih. Baik, terima kasih. Keren, keren. Baik, kita tadi sudah sempat presentasi ya. Loh, kok hilang? Kurang. Proyek yang telah dibuat. Terima kasih sudah mempresentasikan. Kita lanjut evaluasi proses sebentar ya. Yuk, dari Angel, ceritakan pengalamanmu, suka, duka, sulit, atau mudah dari awal hingga akhir dalam membuat proyek, Angel. Kira-kira dalam proses kelompokmu gimana, Angel? Itu Pak, kurang diskusi. Kurang diskusi, terus ada yang kerja sendiri nggak? Enggak. Ada. Cuma kurang diskusi aja. Kurang diskusi aja, oke. Tapi kira-kira yang kamu dapat apa, Angel, dalam berproses, Angel? Entah, oh ya, ternyata penambah pengetahuan, semakin mahir menggunakan apa? Terus jadi explore kata-kata. Oh, eksplor kata-kata, oke. Ya, kalau dari kamu Jessica? Suka-dukanya. Ya, iya dong, maksud suka terus. Sukanya itu kita lebih tahu apa tentang materi tersebut. Dan dukanya itu kurangnya diskusi, apalagi diskusi sama yang cowok kan. Biasanya cowok kalau diajak kerja sama kan kurang ya Pak. Oh. Jadi sukanya itu aja. Iya. Tapi kalau sukanya kita lebih paham lah banyak tentang materi itu. Oke. Baik. Aja itu. Tadi bagaimana presentasi yang disampaikan oleh temanmu? Jadi Jessica gimana, Jess? Sangat memuaskan, sangat keren. Memuaskan dan keren. Kalau kamu, Angel? Udah bagus, terus menginspirasi Pak. Bagus dan menginspirasi. Kreatif, Angel Pak. Ceritakan pengalaman selama berproses untuk memecahkan masalah dalam pertemanan. Sil, apa Sil? Ceritakan pengalamanmu, Sil, selama berproses Ya, Sil, untuk ya, memecahkan saya, masalah ya. dalam pertemanan. Dalam masalah tadi, dalam perundungan, dalam pertemananmu, perundungan. Gimana? Kalau kamu memecahkan masalah saat kamu dirundung? Diam aja, nggak membalas ya. Berarti kalau kamu dibully, kamu lebih baik diam aja. Ya, kalau kamu gimana, Vin? Apa? Kalau kamu dibully, Kalau kamu dibully, Balas, Pak. balas. Jujur, Oh, Pak. ya apa-apa. Itu makanya mengevaluasi ya. Tapi nek hasil karyamu tadi secara Katolik apa yang kamu dapat, Vin? Evaluasi dari permasalahan yang kamu buat dari tadi loh, dokumen gereja kita Yang buat uji. Angel, Pak. Karena Lo katanya kamu. Piye? Oke. Nah, mari kita menyimpulkan dulu dan merefleksikan. Oke, silakan dikerjakan itu, bisa di-scan atau di kelompok apa sih? sendiri-sendiri. Ya, kalau refleksi sendiri-sendiri. Oke. Ya. Ya yang ini.
Oke, ada pertanyaan apa pengalamanmu? Membuat proyek. Wah, susah Pak. Buat kanvanya juga angel, harus belajar dulu. Prosesnya apa? Saya tambah seneng membaca, ya ora apa-apa, silahkan. Saat membuat kanvas. Saya punya pengalaman apa begitu ya, kesulitan yang dihadapi selama proses membuat proyek apa? Oh, sudah ada yang jawab. Yuk, kita dari Kevin. Oke, Kevin, apa pengalaman yang paling berkesan selama proses membuat proyek? Saat membuat Canva. Oke, boleh. Apa kesulitan yang dihadapi saat proses membuat proyek? Tidak ada. Wah, sudah mahir sekali ya, Vin. Apa makna yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran? Semakin paham tentang apa yang kita pelajari, apa harapanmu dari karya yang telah kamu buat? Semakin tahu tentang gereja. Boleh. Oke, kita buat tugas terakhir nih, asesmen sumatif. Ya, silakan di scan dan di barcode itu. Nah, ini adalah asesmen penilaian kalian. Jadi ini ada nilainya. Satu soal itu 5, nilainya 5, ada 20 soal. Baik, besok kita akan membahas tentang tema peran gereja bagi perkembangan kita ya minggu depan. Silakan dipelajari dulu, dibaca dulu. Kita akan bertemu di minggu depan dengan materi itu. Jadi hari ini terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah berproses bersama, sudah belajar ya tentang peran sekolah bagi perkembangan. Dan sebelumnya kita tutup dengan doa. Yang akan berdoa adalah Kevin. Dalam nama Bapa Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah mengasih pembelajaran pada pagi hari ini, dan berkatilah seluruh siswa yang ada di sini dan Pak Lukas yang telah mengajari kita. Berilah kesehatan selalu dan jauhkan dari mara bahaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.